Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga kisah misteri ini bisa menemani waktu kalian dan bisa menemani aktivitas kalian di luar sana. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini dikirim oleh seorang narasumber yang bernama Mbak Debbie. Mbak Debbie di sini ingin membagikan satu kisahnya yang pernah terjadi kepada mendiang tantenya. Suatu kejadian yang mungkin masih menyimpan duka di hati keluarga yang ditinggalkannya. Pertama-tama, yuk mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing, dan doa itu ditunjukkan untuk mendiang Tante Debbie yang bernama Sarinah atau akrab disapa Maknah. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Pertama-tama saya akan membuka sedikit terkait background tentang Mbak Nah ini. Mbak Nah ini merupakan adik bungsu dari ibunya Debbie. Sejak menikah dengan suaminya yang bernama Mas Bayu, Mbak Nah memutuskan untuk mengontrak di rumah dan lokasinya gak jauh dari rumah Debbie. Keseharian Mbak Nah sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja di sebuah kantor pelayaran. Keduanya belum dikaruniai seorang anak. Suatu hari Mas Bayu izin kepada Mbak Nah karena ada jadwal berlayar. Biasanya Mas Bayu kalau berlayar minimal 1 minggu baru pulang ke rumah. Kadang bisa berbulan-bulan gak pulang ke rumah. Meski belum dianugerahi seorang anak, hubungan rumah tangga keduanya masih nampak harmonis bak pengantin baru. Bahkan hampir gak pernah tetangga sekitar mendengar keduanya cekcok ataupun bertengkar. Terakhir kali Debbie dan keluarga maupun tetangga sekitar berinteraksi dengan Mbak Nah itu sewaktu Mbak Nah pamitan mau pergi ke pasar. Sebenarnya agak aneh, sebab Mbak Nah jarang pergi ke pasar sendirian. Biasanya Mbak Nah ini kalau belanja bahan masakan pasti ke pedagang keliling. Atau kalau memang gak ada pedagang yang keliling, Mbak Nah selalu nitip ke tetangga yang mau pergi ke pasar. Mungkin waktu itu Mbak Nah lagi kepengen masak sesuatu, dan tapi nggak ada orang yang mau pergi ke pasar. Jadi Mbak Nah ini nggak bisa nitip, makanya Mbak Nah berangkat sendiri. Pokoknya hari itu nggak ada satupun orang yang punya pikiran jelek atau memiliki firasat apapun. Semuanya berjalan biasa saja. Baru setelah itu tak satupun orang yang melihat Mbak Nah beraktivitas seperti biasanya. Warga mulai menaruh curiga. Ini Mbak Nah dari kemarin memang belum pulang, terus kemana sih Mbak Nah ini? Pikir para warga. Atau jangan-jangan Mbak Nah ini menginap di rumah temannya. Masalahnya Mbak Nah tidak menitip pesan kepada siapapun bahwa dia mau pergi kemana. Setelah ditunggu jam demi jam, hari demi hari, Mbak Nah masih belum pulang juga. Hal itu membuat Debbie dan keluarga, khususnya ibunya Debbie, panik. Semua orang khawatir dengan kondisi Mbak Nah. Ibunya Debbie semacam memiliki firasat yang kurang baik. Ia mencoba bertanya kepada seluruh teman-teman Mbak Nah yang mereka kenal. Tapi hasilnya sama. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana keberadaan Mbak Nah. Hingga ibunya Debbie memutuskan untuk melapor ke kantor polisi terdekat. Dan ujung-ujungnya tetap tidak membuahkan hasil. Kini sudah lengkap 1 minggu Mbak Nah menghilang tanpa sebab. Tapi keluarga masih berpikir positif kalau Mbak Nah di luar dalam kondisi baik-baik saja. Lalu di tengah ketenangan pagi, warga sekitar dibuat kaget dengan teriakan seorang bapak-bapak yang tahu-tahu masuk dalam area kampung dan masuk ke rumah Debbie dengan ekspresi seperti orang ketakutan. Akhirnya bapak tersebut ditenangkan oleh para warga, dan setelah tenang, bapak-bapak ini cerita. Tadi pas beliau mau mencari belut di sebuah sungai yang letaknya nggak jauh dari rumah Debbie, bapak ini justru menemukan sebuah mayat perempuan.
Mayat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan tidak memakai sehelai baju pun di tubuhnya. Mendengar hal itu, warga sekitar kaget bukan kepalang. Untuk kali pertamanya di wilayah sekitar situ ditemukan mayat. Lokasi sungainya nggak jauh dari rumah Debbie. Pertanyaannya, itu mayat siapa? Warga berbondong-bondong pergi ke TKP dan benar. Di pinggir sungai tergeletak jenazah seorang perempuan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa warga lalu menghubungi polsek setempat dan jenazah itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Di hari yang sama, tapi di sore harinya, warga dibuat kaget dengan kedatangan Mas Bayu yang pulang ke rumah. Perasaan Mbak Nah bilang suaminya pergi berlayar. Tapi ini baru sehari sudah pulang lagi. Di situ warga nggak tega mengabarkan berita tentang hilangnya Mbak Nah. Tapi ibunya Debbie tetap memberitahu karena bagaimanapun Mas Bayu adalah suaminya Mbak Nah dan Mas Bayu berhak tahu terkait kondisi istrinya tersebut. Mendengar kabar Mbak Nah yang hilang, Mas Bayu pun kaget. Ibunya Debbie juga bercerita kalau tadi ditemukan jenazah di pinggir sungai A. Tiba-tiba Mas Bayu nyeletuk, "Mbak, aku antar ke polsek. Kok aku punya firasat kalau itu Nah ya Mbak?" Dan dek, kaget dong semua orang dengernya. Di saat semua orang masih optimis Mbak Nah masih hidup, Mas Bayu malah berkata seperti itu. Mas Bayu juga bercerita kalau dia ada masalah di tempat kerja. Makanya dia pulang dan gak jadi berlayar. Biasanya seorang pasangan pasti memiliki firasat andai terjadi sesuatu kepada pasangannya. Mungkin hal itulah yang dirasakan sama Mas Bayu. Makanya ibunya Debbie memaklumi ketika Mas Bayu berkata seperti itu. Akhirnya ibunya Debbie mengantarkan Mas Bayu ke polsek dan sama pihak polsek diarahkan ke sebuah rumah sakit. Pergilah mereka berdua ke rumah sakit. Dan setelah tiba di sana mereka langsung diminta untuk mengidentifikasi jenazah tersebut secara baik-baik. Mbak Nah ini memiliki tanda lahir di belakang telinga sebelah kanannya. Lalu Mas Bayu izin untuk mengecek dan ternyata benar. Jenazah ini juga memiliki tanda lahir yang sama seperti Mbak Nah. Ditambah jenazah ini mengenakan anting yang sama seperti punya Mbak Nah. Mas Bayu waktu itu yakin sekali. Sebab Mas Bayu sendiri yang membelikannya untuk Mbak Nah. Lemas Mas Bayu saat itu. Tangisnya memecah keheningan ruang jenazah. Debbie, ibunya, dan semua warga gak percaya kalau ternyata itu merupakan jenazah Mbak Nah. Akhirnya keesokan harinya jenazah itu dibawa pulang untuk dimakamkan dengan layak. Suasana duka menyelimuti seluruh masyarakat tempat tinggal Debbie. Semua orang merasa kehilangan Mbak Nah, karena Mbak Nah terkenal sebagai orang yang baik dan ramah kepada tetangga sekitar. Ia nggak pelit dan suka berbagi. Pertanyaannya, siapa yang tega melakukan ini sama Mbak Nah? Singkat cerita, 2 hari setelah proses pemakaman Mbak Nah, dan tentunya masih dalam suasana duka yang teramat dalam, tiba-tiba datang 3 orang polisi yang mencari Mas Bayu. Jadi polisi ini datang untuk menangkap Mas Bayu. Kok bisa? Mendengar itu Mas Bayu dan yang lainnya kaget campur bingung. Kenapa bapak-bapak polisi bisa mengatakan hal itu? Atas dasar apa? Ternyata di hari yang sama polsek setempat mendapat telepon anonim dari seorang cowok yang menyebut namanya sebagai Rehan. Lalu si Rehan ini bersaksi bahwa dia merupakan saksi utama yang melihat Mas Bayu melakukan semua itu kepada Mbak Nah. Mulai dari Mbak Nah dibunuh sampai jenazahnya digeletakkan begitu saja tanpa mengenakan sehelai pun busana. Dia ingin memberitahu dari lama. Berhubung kondisi mentalnya masih syok dan dia masih takut, makanya dia baru berani memberikan kabar ini saat itu. Kabar tersebut menjadi berita hangat waktu itu. Mas Bayu digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Karena Mas Bayu tidak punya power untuk berbicara dan melakukan pembelaan, akhirnya dia hanya bisa menerima dirinya sendiri dihukum atas sebuah kesalahan yang jelas-jelas bukan salahnya. Bisa jadi karena masih dirundung duka dan perasaan campur aduk,
Hal itu membuat kondisi kesehatan Mas Bayu menurun dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Semua orang panik bukan main. Sepintas tak ada yang aneh sampai ada seorang suster yang masuk untuk mengecek kondisi Mas Bayu. Tiba-tiba suster ini berdiri di tempat, ekspresinya seperti orang ketakutan dan kedua matanya melotot, memandang sesuatu yang membuatnya sampai ketakutan seperti itu. Semua barang bawaannya sampai terjatuh semua ke atas lantai, hingga akhirnya suster itu mengalami kejang-kejang. Waktu dicek ternyata suster ini sedang kesurupan. Suasana rumah sakit menjadi heboh sekali kala itu. Kebetulan salah satu kerabat pasien yang dirawat di situ adalah seorang ustadz. Dipanggilkanlah ustadz itu untuk menenangkan arwah yang masuk dalam tubuh suster ini. Setelah beliau datang ke kamar Mas Bayu dan memandang ke arah suster ini, Pak Ustadz itu berkata, "Anak ini dirasuki sama arwah perempuan yang meninggal dunia dan masih membawa rasa bersalahnya. Ada urusannya yang belum selesai di dunia ini, makanya membuat arwahnya belum tenang di alamnya." Mendengar itu semua orang bingung sekali. Kira-kira apa maksudnya? Pak Ustadz ini akhirnya berhasil menenangkan arwah ini. Barulah di situ suster yang kesurupan arwah Mbak Nah mulai sedikit tenang dari biasanya. Karena Mas Bayu masih belum percaya kalau ini istrinya, akhirnya Mas Bayu mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya hal itu hanya diketahui sama mereka berdua saja. Ajaibnya suster ini bisa menjawab semuanya dan hasilnya benar. Hingga akhirnya sosok ini berkata seperti ini sama Mas Bayu, "Mas, aku minta maaf telah mengkhianati pernikahan ini, Mas. Aku tidak bisa menjaga kepercayaan yang kamu berikan untukku. Aku malah berselingkuh di belakang kamu dan membuatku hamil. Padahal selama ini aku selalu yang dituduh mandul sampai kita belum punya anak. Dan itu semua salah aku, Mas. Aku yang dihina dan aku juga yang dicaci maki sama keluargamu. Justru akulah yang menutupi kekuranganmu. Karena sebenarnya yang tidak bisa memiliki anak adalah kamu, bukanlah aku, Mas. Lucunya, aku selalu jadi tameng untuk kamu. Karena aku sudah lelah sama semuanya dan gak sengaja aku berkenalan sama Handi. Semakin lama aku ada rasa sama dia dan hubungan kita makin intens, Mas. Tanpa aku sadari, ternyata aku sudah hamil 2 bulan anaknya Handi, Mas. Hal itu sebenarnya bisa jadi bukti kuat kalau aku memang gak mandul. Masalahnya Handi gak mau tanggung jawab dan malah berniat untuk menggugurkan saja kandunganku ini, Mas. Awalnya aku menolak, tapi dia membujukku dengan segala macam rayuan mautnya. Tak terasa aku pun luluh dalam buayanya, Mas. Hingga aku nurut-nurut saja dan aku sampai harus merelakan anak pertamaku. Setelah itu, bukannya dia menepati janjinya untuk menikahiku, dia malah membunuhku dan membuang jasadku seperti itu, Mas. Hatiku sakit sekali setiap mengingat perbuatannya, Mas. Semua yang ada di sini dengar baik-baik. Yang bersalah bukan suamiku, melainkan seorang laki-laki yang bernama Handi. Aku bisa mengantar kalian semua untuk bertemu dengannya, karena aku tahu sekarang dia berada di mana. Tiba-tiba suster ini berjalan seorang diri. Tatapannya kosong dan jalannya semboyongan. Beberapa orang masih terus mengikuti dari belakang karena khawatir dan sebagian menjaga Mas Bayu di kamar. Karena kondisi Mas Bayu juga sedang kacau sekali. Berhubung gak mungkin suster ini terus berjalan kaki dengan kondisi seperti itu, akhirnya salah satu polisi kembali untuk mengambil mobil ambulan dan semua orang diminta untuk masuk, termasuk suster tersebut. Lalu suster itu diminta menunjukkan arah. Kira-kira mereka semua ini mau dibawa kemana? Gak disangka-sangka mereka malah diarahkan ke sebuah terminal. Lalu suster ini masuk dalam terminal dengan keadaan yang masih sempoyongan. Gak lama kemudian suster ini menunjuk ke arah seorang pria yang hendak naik ke dalam bis sambil berkata, "Laki-laki itu yang bernama Handi." Dengan segera polisi masuk dalam bis itu dan pada akhirnya Handi berhasil ditangkap karena terbukti dia hendak kabur dari tanggung jawabnya. Lalu Handi dihadapkan kepada suster tadi. Suster itu kembali meneteskan air mata sambil berkata,
Sudah waktunya kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Handi. Jangan lagi lemparkan kesalahanmu ke suamiku. Dia sudah terlalu baik menerima segala kesalahan dan kekuranganku. Kata-katanya diakhiri dengan tamparan keras di pipi Handi dan seketika suster itu pingsan. Suster ini dibawa kembali ke rumah sakit dan Handi pun diamankan di polsek setempat. Untungnya Handi begitu kooperatif dan mengakui semua kesalahannya, sehingga prosesnya tidak berjalan lama. Kini Handi masih berada di penjara untuk menjalani hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut. Mas Bayu langsung dibebaskan karena memang tidak terbukti bersalah sama sekali. Singkat cerita, sepulang dari rumah sakit, Mas Bayu langsung datang ke makam istrinya. Dia memeluk batu nisan Mbak Nah sampai menangis nggak karuan. Mas Bayu berjanji tidak akan menikah lagi dan janji itu dibuktikannya. Sampai detik ini Mas Bayu masih belum menikah lagi. Pertanyaan terbesar di benak semua orang adalah, siapa sosok Rehan yang waktu itu menghubungi polisi dan memberikan kesaksian palsu? Soalnya pas dilacak lokasinya nggak jelas. Nomor yang dipakai untuk menghubungi polisi juga tak terdaftar. Lantas orang ini siapa? Kok misterius sekali ya? Menurut kalian gimana? Coba komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian cerita dari Debbie yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Debbie dan keluarga yang sudah memberikan izin untuk kita share cerita ini. Terima kasih sudah mampir di channel baru saya ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk notifikasi video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.